satelit tabanan begitu ya. Ya, dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Eskiel dan Ibu dan semua pengurus jemaat yang ada, semua dengan sukacita, amin. Haleluya. Wah, ini saya masuk gerbang saja, hati saya sudah seluas wilayahnya. Luas kan? Luas sekali. Karena banyak gereja yang sempit-sempit. Bulan lalu saya diundang oleh seorang hamba Tuhan, dan saya karena orang baru di Bali, jadi kemana-mana minta tuntunan Mr. Google. Ternyata saya dibawa ke sebuah gereja. Alamat sudah saya masukkan. Berdiri di sana, saya bilang, istri saya, wah kita terlambat ini. Terlambat. Karena terlambat, begitu kami masuk parkir, banyak orang situ. Wah kita cepat. Naik lift. Sampai di tengah saya tanya, ini saya mau ke pendeta ini. Nggak ada sini nama pendeta itu, Pak. Bapak mau kemana? Saya mau berubah. Wah kayaknya nggak pas, Pak. Ini pendeta namanya tidak seperti yang Bapak ucapkan. Di sini GBI Rock. Bapak gereja apa? Waduh, saya juga nggak tahu gereja pendeta A. Wah keliru. Turun lagi dari lift ke bawah. Oh kita turun dulu, Pak. Udah diantar pengurus gagah-gagah seperti yang tadi di depan itu juga dipakai Rock sesetan. Ternyata itu gereja rock satelit sesetan. Dan akhirnya saya harus pergi lagi dekat situ, hanya 20 meter itulah gereja yang harusnya saya tuju kan. Tapi saya diantar dan saya pamit. Terima kasih untuk kebaikan hatinya. Saya tidak nyasar. Untung saya nggak berdiri begini baru pamit, jangan salah. Jadi apakah ini betul saya berdiri hari ini? Tapi pesan saya buat dia, terima kasih. Mungkin ini nubuatan. Satu waktu saya akan berkhotbah dengan beliau. Di depan ini saya bilang. Nah, setelah itu dapat call dari beliau ini, khotbah di GBI Rock. Rock yang mana ini? Ternyata di sini. Mungkin sebelum di sana, di sini dulu ya. Iya Bapak, betul. Di sini dulu. Haleluya. Jadi dengan sukacita sekali saya datang karena peristiwa itu dan juga undangan resmi dan tidak nyasar. Amin. Kesalahan siapa? Mr. Google rupanya. Saya orang baru di Bali ini dan berkali-kali nyasar, dan saya pikir di Bali Google nggak benar. Berkali-kali undangan dan saya selalu menghadapi jalan yang salah itu juga. Belok sini dan bisa di sana ada arus dari sana satu arah. Dan bagaimana bisa belok itu? Dan itu beberapa kali, dan memang saya tanya, memang di Bali banyak jalan yang hanya satu arah. Ya, haleluya. Tapi kita punya jalan dan kebenaran Tuhan Yesus satu-satunya. Amin. Wah, jadi sukacita hari ini melihat wajah Bapak Ibu semua. Rupanya kita semua lahir di sore hari, sehingga warna kulitnya sama dengan saya. Tidak ada yang lahir di jam 12 siang ya. Semua kayaknya di sore hari menjelang malam. Untung gak lahir di malam hari, kalau enggak kelihatan di sore hari. Nah, siapakah saya ini? Perlu saya perkenalkan singkat dan sampai mati tidak akan dilupakan. Karena nama saya, nama seekor ikan. Dan ikan itu saya tidak jamin Anda makan tiap hari. Ikan yang paling mahal, ikan yang paling enak, makan mentah pun masuk semua. Nah, Ibu suka makan ikan saya motong. Ya, begitu saya sebut, Ibu sudah langsung tebak. Mungkin sering makan zuzi. Ya. Jadi nama ini tidak beruntung bagi saya yang dilahirkan dari 9 bersaudara yang berasal dari NTT sana. Kami ini kakak beradik, tapi berbeda.
Satu sudah berkurang rambutnya, satu masih lebat tapi putih semua. Nah, gitu ya. Satu agak tinggi kayak tiang listrik, satu agak kurang tinggi, Pak. Kami satu alma mater betul. Nah, biarlah saya perkenalkan dulu wajah-wajah keluarga besar saya. Ayo, Yos. Ya, jadi ini adalah mungkin semuanya dikeluarin supaya lebih cepat. Ya, lagi. Ya, ini dipisahkan ya. Iya, supaya Wah. dia jadi Rupanya tadi malam saya sudah siap lain, dirupa lagi semuanya ya. Jadi begini, Tuhan mengaruniakan saya itu selalu dua. Pertama, dua istri. Wah. Ajaib enggak itu? kembali, Yos. Saya tidak tahu denominasi Anda ini GBI setuju nggak pendeta punya dua istri? Hah? Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Perjanjian lama berapa banyak istri? Boleh. Itu Salomo. Salomo 1000 Pak. Saya baru 2 sudah dikomplain sama jemaat. Tapi itu ya dan amin. Hah? Dikarunia juga 2 orang anak laki-laki. Nah, tampilkanlah. Laki-laki sudah married semua. Dikasih juga 2 orang cucu. Nah, itulah. Dan tinggal di 2 kota. Malang, Surabaya. Tiap minggu Malang, Surabaya, Malang, Surabaya. Jadi selalu dua. Hanya pagi ini saya nggak bawa istri yang satu. Bahaya nanti jemaat langsung pendeta keluar. Jadi itulah perkenalan kita. Sudah jelas? Belum. Kenapa tidak jelas? Saya jujur katakan di hadapan Tuhan supaya tidak ada dusta di antara kita. Hah? Oh, kenapa jual ini memperpanjang khotbah lagi nanti? Jadi penasaran. Tanya sama Tuhan. Saya mau beritahu nanti Bapak pendeta ini ikuti jejak saya. Repot nantinya. Iya. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita, saya seorang penulis, dosen dan penulis Gembala Sidang. Inilah wajahnya, ada di situ kan. Dan dia telah pergi meninggalkan saya. Pertama, Yos. Karena tidak kembali lagi, maka Tuhan berfirman kepada saya, manusia itu tidak baik, seorang diri saja. Maka Tuhan kirim saya istri yang kedua. Itulah cerita. Sudah jelas? Kurang. Bapak pendeta kurang apanya? Namanya. Namanya firman Tuhan hanya perkenalan saja. Ya, jadi ini istri saya kedua, pertama ini dari Manado. Jadi karena kita orang NTT rata-rata hitam, maka saya mau perbaiki keturunan, maka dapatlah Manado, kira-kira begitu ya. Gitu. Ibu Susani. Dan istri saya yang kedua, nah ini dia. Dia dari Sumatera Barat. Utara. Utara. Ini pulang Bapak marah. Nah, cuman dia ini sudah bukan warga negara Indonesia. Oh. Dia sudah tinggalkan Indonesia. Jadi 17 Agustus kita ini nyanyi merdeka, dia lihat-lihat saja. Sudah jadi warga negara Amerika karena 26 tahun berada di sana sampai hari ini. Jadi saudara-saudara, dia ada orang Sumatera di sini. Oros ada. Majua. Marga dia itu sendiri. Nah, kebiasaan orang Batak itu harus yang bukan orang sana harus dikasih marga. Nah ini masalah bagi saya. Karena saya itu pendeta Salmon, marga saya sudah ada. Mau dikasih marga apa lagi?
Cukup saja, jangan tambah banyak-banyak marga, nanti jadi marga satwa. Jadi saya ditanya, kamu mau dikasih marga apa? Kalau kamu nggak dapat marga, nanti dalam kumpulan sana kamu nggak dihargai. Bagaimana itu? Ya sudahlah, karena istri saya sendiri, saya semarang. Jadi sampai hari ini belum diadatkan. Ya, jadi tetap saya, tapi dia juga nggak setuju. Ya sudahlah, berarti saya semarang. Betul dong? Ya, sudah. Nah, saudara-saudara, jadi perkenalan cukup. Kita datang dengan firman Tuhan, bukan perkenalan panjang-panjang. Nanti kesempatan lain atau setelah ini baru kita boleh bercerita seluas halaman ini. Nama ibu. Oh, namanya juga Susan. Wih, luar biasa. Jadi Tuhan kasih ambil Susan, dia kasih juga Susan. Tapi jangan panggil Susan, nanti saya bingung. Ini istri yang mana itu kan? Jadi dirubah Linda. Nah, jadi beda kan, Ibu Linda saja. Panggillah Ibu Linda Sembiring. Ini Bapak Pendeta Salmo Semarang. Cukup jelas Pak? Stop ya. Ya, dan lanjut setelah keluarga, saya dipanggil Tuhan itu awalnya menjadi hamba Tuhan pendeta jemaat. Jadi mungkin lewat dulu. Sejak 1978 itu saya merintis gereja di Surabaya dari nol. Saya tinggal di belakang kampus Universitas Petra dan memulai gereja dari mahasiswa. Dan sampai hari ini kita sudah berapa puluh tahun ini mengembalakan jemaat. Jadi hari ini saya tinggalkan mereka. Nah, belakangan ini sering tinggalkan 1 bulan 2 bulan. Pengurus gereja bilang, "Gak apa-apa, pendeta, you mau kemana saja pergi, tapi kamu masih tercatat di sini." Oke, terima kasih. Jadi sekarang berangsur-angsur saya juga sudah cari calon pengganti supaya saya mau merdeka, gitu kan? Merdeka. Saudara-saudara, jadi itulah pelayanan. Kemudian ditambah lagi dengan pengalaman tadi ya, kembali ke tadi. Selain menggembalakan setiap hari Minggu di gereja, tapi juga sebuah STT di Malang, Sekolah Tinggi Teologi Alkitab Nusantara, meminta saya untuk jadi pimpinannya. Jadi 8 tahun 2 periode saya memimpin STT ini, gitu ya. Semua sudah selesai, jadi sudah saya tinggalkan juga, begitu. Jadi tugas saya begitu padat setiap minggu dan ada yang lulusan UK Petra di sini. Anak-anaknya oke deh. Tanya saja anaknya kenal ikan salmon kayak itu. Pasti kenal itu. Saya sudah 20 tahun mengajar di sana dan juga saya minta berhenti karena rambut sudah putih, tidak cocok lagi untuk yang muda-muda. Waktu saya masih dosen ya, tahun lalu harus hitam, cat terus. Capek juga chatnya. Akhirnya saya off dari semuanya, baik di sekuler maupun di teologi, dan dibiarkan putih seperti Ganjar Pranowo. Jadi kalaupun dia nggak jadi presiden, saya sudah berjanji bahwa saya harus tetap putih. Dan ini sinkron dengan para lansia di gereja saya yang tiap bulan bertemu luar biasa, penuh rumah baru tadi kemarin. Rambut putih semua, jadi saya harus sama dengan para lansia. Ya, jadi usia saya sekarang baru 64, jalan 67, jalan 65 5 September nanti. Nah, cukup. Kita rayakan di sana. Boleh. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, saya ditinggalkan istri kedua ini untuk dia nggak tinggal untuk selamanya. Bahaya ini. Kalau tidak, saya nggak tahu suara Tuhan apalagi buat saya. Jadi kami ada 2 tahun itu dia di Amerika dan saya di Indonesia. Dan baru saja bulan lalu datang landing di Bali, saya jemput dan kami
Ada 1 bulan di sini, kemudian 1 bulan lagi ke Surabaya Malang pelayanan, dan kemudian ke sini lagi mungkin 1 bulan lagi sini. Jadi Bapak Ibu, dengan sukacita kita mengasihi dan melayani Tuhan. Nah, tema yang disediakan pada hari ini menarik bagi kita. Kita berjalan di dalam kesalehan seperti pengantar tadi oleh Bapak Gembala Pak Timotius Arifin. Saya kenal juga waktu di Surabaya beliau. Dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tema ini begitu indah. Dan ketika saya diberi tema ini, saya mengingat kepada perjalanan hidup saya. Awal saya ambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan itu di SMP kelas 3. SMP kelas 3 saya ambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan masa SMP, tamat SMA, lanjut ke sekolah teologi, dan setelah itu melayani sampai hari ini. Dan buku yang ini merekam semua jejak saya berjalan bersama dengan Tuhan dari ketobatan sampai hari ini. Perlu ditulis juga ya, supaya saat kita tidak ada, kita masih hidup dengan buku-buku. Jadi saya menjadi penulis bukan hanya 3 buku, ada 8 judul buku macam-macam motivasi juga sudah ada. Kalau ada yang berminat bisa hubungi saya. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan itu terlalu indah sekali. Amin. Terlalu luar biasa. Jangan ini hanya sebagai sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan, tetapi sebuah pengalaman. Amin. Itu lebih indah, amin. Banyak teori itu nggak ada guna, sudah. Tapi pengalaman itu adalah apa yang menjadi pengetahuan kita sudah dilaksanakan dalam perjalanan hidup kita. Jadi tema hari ini bukan berarti Bapak Ibu belum berjalan bersama Tuhan. Sudah bersama dengan Tuhan, sedang bersama dengan Tuhan, dan dihimbau next ke depan tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara setuju tetap bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup ini? Amin. Kalau saudara setuju baru saya lanjut, kalau nggak setuju saya amin. Jangan jalan sendiri di dunia ini. Sejarah sudah membuktikan bagaimana dengan Hawa jalan sendiri. Walaupun ada di taman semua serba cukup di sana, tapi akhirnya gagal. Betul? Gagal kalau Anda jalan sendiri. Karena itu Tuhan juga bilang, manusia itu juga tidak baik seorang diri. Aku akan menjadikan bagi dia seorang penolong. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, aktivitas super aktif. Jalan sendiri. Wah, saya sudah tidak mampu. Dan saya mau mengundurkan diri saja. Dan saya sempat marah-marah dengan Tuhan. Betul, sebagai hamba Tuhan saya pernah kecewa berat dengan Tuhan. Ketika istri saya dipanggil Tuhan, saya protes. Tuhan, kenapa Engkau mengambil dia sebagai penolong yang Engkau sediakan mendampingi saya? Kami sama-sama teman-teman teologi, satu angkatan. Jadi kalau saya pelayan di luar, dia di dalam. Handle semua pengembalaan juga bisa. Jadi sebuah partner yang luar biasa. Saya di tengah 3 job besar pengembalaan STD Petra. Bagaimana bisa jalan sini? Maka ketika dia dipanggil Tuhan, saya sudah putus asa. Tuhan, saya kecewa. Kenapa Tuhan ambil dia saat saya puncak-puncak produktif tugas tanggung jawab yang indah? Lebih baik sekarang saya mundur menjadi jemaat biasa, penonton dan beraktivitas sama gue. Ya, dan saya rencana mengundurkan diri. Sudah ke yayasan, serahkan itu STT kembali ke yayasan. Pengembalaan sudah ke sinode, kasih gembala lain. Sudah buat keputusan di hati karena kecewa dengan Tuhan. Di tengah kekecewaan semacam itu, saudara, hampir mau ambil keputusan. Saya sudah tidak tahan lagi, saudara. Sangat kecewa dengan Tuhan.
Ya ini minta maaf, ini curhat sedikit. Bapak Ibu orang-orang yang tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Tapi saya sama Tuhan kecewa. Ini saya dipanggil Tuhan itu. Beberapa saat Roh Kudus datang kepada saya, bicara pikiran dan hati saya. Kamu pendeta tidak pantas marah-marah dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah kamu makamkan dengan kalimat tubuh dari tanah kembali ke tanah, roh daripada Allah kembali kepada Allah. Istrimu membuktikan khotbah-khotbahmu semua. Sekarang dia ada dengan damai di sana. Ya. Tidak ada satu detik pun dia memikirkan kamu lagi. Kenapa sekarang kamu menyiksa diri, ambil keputusan yang salah hanya dengan berpikir tentang dia? Saya jadi tersadar. Suara kedua datang lagi. Saya bisa mengambil kamu sekarang juga. Kamu akan tidur dan tidak akan bangun. Tapi belum. Saya masih punya rencana buat kamu. Selesaikan semua tugas-tugasmu. Dan saatnya kamu juga akan pulang. Saat itu saya meneteskan air mata. Betul. Saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mau setia apapun. Berat sekalipun saya jalan. 3 tugas. Setiap minggu jalan bersama-sama. Ya Bapak Ibu, Senin itu pagi, Surabaya malam. Jumat, weekend, Jumat Sabtu full di universitas. Sabtu di gereja. Jumat Sabtu malam-malam aktivitas jemaat dan ini Jumat Sabtu. Minggu gereja. Senin berputar gitu. Bagaimana? Ini bukan mesin. Tapi saya akhirnya dengan sukacita. Tiba-tiba saudara, kesadaran itu datang, Roh Kudus bicara di pikiran dan hati saya, dan saya menangis dan minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Biarlah saya menjalaninya bersama dengan Engkau. Disitulah segala perkara dapat kutamu di dalam Dia yang memberi Kekuatan. Tanpa Tuhan kita pasti kecewa. Manusia kita kan, Pak Pendeta sekalipun pasti manusia kan, banyak kekurangan kita. Dan tiba-tiba datang di hati dan pikiran saya lagi sukacita, ketenangan dan kedamaian. Ya. Saya nggak bisa bahasakan ya, karena ini pengalaman spiritual saya. Tapi dari detik itu saya tidak akan meneteskan air mata lagi. Detik itu saya penuh sukacita. Detik itu saya tidak mengingat-ingat lagi dan melupakan dan fokus kepada tugas dan tanggung jawab saya. 2018 itu terjadi. Saya drive terus kehidupan. Nah, setelah semua berjalan, ternyata tiba-tiba ini harusnya ibu yang bersaksi, kesempatan lainnya tidak ada waktu. Kami kontak hanya melalui Facebook di 2021. Kami nggak ada nomor telepon. Jadi messenger itu yang bunyi. Ini HP bunyi aneh. Seumur hidup saya belum menerima telepon begini suaranya Facebook. Tapi ini, nah dalam suasana COVID berat. Jadi COVID mendatangkan mujizat buat saya. Nah akhirnya kontak hanya jarak jauh. Sini Amerika. Di sini beda 12 jam. Kalau di sini pagi, di sana malam. Sini jam 12 siang, di sana jam 12 malam. Saya jam 2 siang di kantor, itu berbunyi. Berarti di sana jam 2 malam. Posisi dia di New York. Siapa? Masih ingatkah? Nah, kapankah? Ternyata ini adik tingkat saya. Saya semester akhir, dia baru masuk. Jadi tidak pernah ada komunikasi. Tidak ada cinta di antara kita. Tapi kok tiba-tiba terjadi komunikasi. Dan komunikasi itu hampir tiap hari, saudara. Nah, karena kita terkurung karena COVID. Nah ini hiburan karena COVID. Akhirnya dari call ini satu waktu terjadi
satu kalimat yang harus ditafsirkan. Ya. Nah saya bilang, saya orang teologi jadi suka dengan ilmu penafsiran juga. Nah ini susah, karena dia katakan begini, sudah ngarol, orang Jawa bilang ngarol ngidul atau putar-putar dari sana ke sana sini, sudah tahu dunia sudah diceritakan semua. Tapi dia katakan ada sesuatu lagi yang mau saya sampaikan, tapi susah diucapkan. Nah ini dia, mau disampaikan susah diucapkan. Saya bilang saya suka belajar ilmu tafsir. Jadi Anda nggak usah menyampaikan itu lagi, penafsiran saya sudah benar. Apa itu? Kayak Tuhan saja kau maha tahu sih. Saya sudah tahu posisi Anda sebagai janda, posisi saya sebagai duren. Sudah keren tuh. Rambut putih begini juga masih keren Bapak. Cucu sudah tua. Nah, saudara-saudara, dan akhirnya dia juga tertawa, hahaha. Dan akhirnya saya bilang, sudahlah, kita sudah tua-tua, jadi kita mau cari apa lagi? Firman Tuhan sudah datang kepada saya bahwa tidak baik pendeta sama seorang diri. Karena waktu kunjungan jemaat bahaya. Ibu-ibu selalu bilang, pendeta baik pojok di sana. Aduh. Setelah bubar gereja saya bicara dengan seorang ibu yang lain. Aduh, ini sudah tidak enak kan? Di kampus juga begitu. Dosen-dosen kan, ya apa jadi tekanan batin saya. Padahal tidak ada apa, kekudusan ada di sini bersama Tuhan. Tapi ya, itulah konteksnya, manusia itu tidak baik seorang diri saja. Nah, saudara-saudara, dan akhirnya terjadilah dari handphone turunkan hati, dari hati turunkan pelaminan. Jadi setelah 7 bulan kami berkomunikasi, kita bilang udah kita buat keputusan untuk hidup bersama. Dan akhirnya yuk ke Amerika. Oke, saya urus dokumen saya, tapi terganjal COVID, saya di entry 6 bulan di Jakarta. Saya bilang nggak bisa, cinta kita terhalang COVID. Akhirnya saya bilang, ada solusi lain, saya urus semuanya ke sini. Udah, saya pakai yayasan teken, undang dosen luar biasa, padahal dia bukan dosen. Akhirnya alumni. Akhirnya dia bisa datang. Saya liburkan satu kampus, saya rektor kan. Dosen-dosen, karyawan, mahasiswa libur semua. Dan waktu itu COVID juga, jadi sebagian besar kita pulangkan. Akhirnya kita bentuk panitia satu kampus, tidak boleh undang-undang banyak orang kan, COVID 2021, itu COVID. Dia datang 2 hari, langsung kita gelar pesta. Selesai. Jadi sekarang kami masih bulan Maret lagi. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kami bangun satu villa di Nusa Dua di sana. Jadi saya sering ke Bali. Saya sudah muter-muter semua gereja. Hampir 8 denominasi gereja di Bali ini mengundang saya. Dari mana itu GPIB, GBI, banyak. Setelah terhitung lagi. Jadi lama-lama saya akan jadi penduduk Bali. Mungkin rumah masa depan kami sudah siap di sini, jadi itu next time. Cuma jadi anggota di sini terlalu jauh, Pak. Jadi rumah akses ke sini 1 jam lebih. Jadi anggota 1 bulan 1 kali. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kesalehan, itu penting karena Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Amin. Walaupun melalui suka duka, itu sudah saya alami kan? Ya. Melalui masalah demi masalah, bonusnya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Jadi ambil keputusan supaya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, untuk mempertajam keputusan kita, memperjelas keputusan kita, saya harap dari ujung sini, ujung sana, semua yang ada, semua jelas.
supaya keputusan kita pulang hari ini diberkati oleh Yes, firman amin. Tuhan. Amin. Amin. Saya juga panggil masuk ini karena settingnya gedung ini luar biasa juga. Sama kita di kampus UK Petra punya satu aula yang sebesar ini juga, 3-4 kali luas lagi ini. Model sama. Jadi saya ingat kampus Petra ya. Oke. Lanjut kita memiliki pemahaman yang indah. Kita baca bersama 1, 2, 3. Karena kuasa kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan dan ajaib. Saudara, ayat ini perlu kita selidiki lebih dalam dari anak kalimat ke anak kalimat. 1 ayat saja kita dapat 3 pengertian nanti yang bisa dibawa pulang untuk berkomitmen hidup berjalan dalam bersama Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Ya, pengertiannya begini saudara-saudara. Tolong lanjut. Kesalehan itu menurut seorang teolog, kesalehan adalah bukan sekedar penampilan lahiriah seperti hidup yang ditata, tetapi hidup yang ditata oleh takut akan Tuhan. Jadi bukan penampilan lahiriah seperti semua kita datang ini. Saya bingung ini pakai baju apa, jas apa, mix apa tidak, ada atas dan bawah, supaya orang lihat tidak sakit mata. Walaupun rambut putih tidak apa-apa, itu mahkota. Betul? Betul. Ada ayatnya juga tentang rambut. Sampai masa tua dan putih rambut aku akan menggendong. Nah itu dia. Jadi yang rambutnya dicat hitam, tidak ada ayatnya. Betul, sampai cat rambut angkat tangan jujur. Ini mana sudah putih mau digendong Tuhan tak jadi. Yang mau digendong ayat-ayat kan gitu. Bagaimana? Apa itu tafsiran yang salah terserah. Itu namanya tafsiran bebas. Semau gue. Nah, saya khotbah ayat itu bersemangat di lansia saya ada banyak. Di tengah khotbah bapak tua satu protes. Kalau khotbah di lansia itu banyak interupsi. Kalau di sini ada enggak interupsi? Enggak ada. Oh kali ada tuh itu. Itu calon lansia itu. Tak boleh kita khotbah di interupsi. Nah, kalau sudah di lansia banyak interupsinya. Iya, pengalaman. Ini ada persoalan lansia ya? Ada Bapak? Kapan menang saya interupsi gak Bapak? Ada di lembah pujian. Oh di sana ya? Iya. Nah, Bapak satu angkat tangan. Pendeta stop! Nanti stop Pak. Ini gimana nih? Yang lain protes. Itu hamba Tuhan kok disentuh. Khotbahnya gak pas di saya ini. Lihat ini kepala saya. Sampai rambut putih Tuhan gendong ini rambut pun tidak ada, botak semua maksudnya. Waduh, saya bingung menjawab. Tanda-tanda Bapak Gembala. Saya langsung diberi hikmat Tuhan. Tenang Pak. Nanti kita usul ke lembaga penterjemah Alkitab sampai rambut putih strap gundul. Supaya orang-orang gundul pun tidak protes itu ayat. Dari saat itu dia tidak protes lagi kalau saya khotbahkan sampai rambut putih. Penampilan saja. Bicara kesalehan bukan masalah gundul rambut putih atau penampilan kita, tapi bicara masalah karakter kita, hati kita, hidup kita, gaya hidup kita setiap hari. Amin. Amin. Orang bilang tiap hari mereka patentin kiri kanan, ya loh. Apalagi mantan saya punya budaya itu walaupun kalah nasi, yang penting tidak kalah aksi. Menang aksi. Nah, jadi berjalan dalam kesalehan ini. Kesalehan adalah bukan sekedar penampilan lahiriah, tapi hidup yang ditata oleh takut akan Tuhan. Nah, jadi berjalan
dalam kesalehan. Pilih mana? Saudara mau jalan di padang tandus seorang diri dengan macam-macam pertanyaan mengapa, atau mau berjalan bersama Tuhan melalui padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Amin. Ya. Bahkan nanti bisa nyanyikan itu Mazmur 23 kan? Ya. Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Dia beserta kita. Tapi kalau tidak saudara berjalan melalui padang tandus, dunia ini padang tandus, banyak masalah silih berganti sampai hari ini. Dan setiap Tuhan tahu keadaan kita sekarang. Peperangan sana sini, masalah sana sini, tidak akan habis di dalam dunia ini. Tapi Tuhan tahu kita bersama dengan Dia. Amin. Nah, pengertiannya begini saudara. Berjalan dalam bahasa Alkitab itu menggambarkan gaya hidup yang terus menerus, bukan sekedar hari Minggu saja. Ya. Nah, banyak orang kan hidupnya berjalan bersama Tuhan di hari Minggu saja. Hari Minggu, haleluya, haleluya. Sampai dua, hari lupa, hari lupa. Pak Pendeta hoba dari mana? Enggak tahu tuh ikan salmon disampaikan. Rambut putih disampaikan. Dan aksinya di mana? Lupa. Terlalu banyak ketawa. Hati yang gembira adalah obat. Sampai ada yang datang sini pulang, datang sudah mencucu ini. Pulang mencucu juga. Waduh. Tidak boleh. Suka cinta. Amin. Amin. Jadi seperti Henok, orang yang berjalan bergaul bersama dengan Allah, istilah Alkitab. Keputusan sehari-hari kita, arah hidup kita yang kita tempuh harus bersama dengan Tuhan. Yes. Contoh saya sudah jelas. Saya sudah mau muntung sebagai hamba Tuhan. Mau mundur, tapi tidak, harus kembali kepada Tuhan. Jadi itulah berjalan. Lanjut. Nah, di dalam hidup di dalam kesalehan, Eusebia ini bahasa Yunani itu artinya dengan sikap takut akan Tuhan, menghormati, menyembah Tuhan, Ya. hidup yang mencerminkan kesucian dan kebenaran Tuhan. Itu yang penting. Jadi kita itu seperti pantulan. Semua pasti datang dengan cermin kan? Waktu sebelum datang di cerminnya. Cermin memantulkan diri kita. Kita yang sebenarnya ada di sini. Di cermin itu hanya pantulan kita kan? Dan nah, Tuhan di sorga dengan segala kemegahan, kekudusan, kewibawaan, kuat kuasanya. Dipantulkan ke siapa? Kita yang ada di bumi kan? Ya. Dari cermin itu bisa dipantulkan lagi, tergantung arah cerminnya. Orang akan lihat, gitu ya. Jadi kalau ada kadang-kadang di Jawa itu jalan di belok tikung, buat cermin besar supaya jangan sampai terjadi. Nah, mencerminkan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, kita anak-anak Tuhan mencerminkan kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan. Orang melihat kita, mereka melihat Tuhan. Dari sifat kita, kata-kata kita, perilaku kita. Itu yang dimaksudkan di sana. Jadi kesalehan seperti itu, saudara-saudara. Jadi dari sini kesimpulan singkat bahwa lanjut menjalani hidup sehari-hari dengan cara apa? Mencerminkan karakter Allah, hidup yang sesuai dengan kehendaknya, dituntun oleh firman-Nya, menghasilkan buah-buah roh dalam segala aspek kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Setuju? Setuju. Kalau komitmen itu sudah ada, kita lebih dalam lagi, Tuhan akan menolong kita. Karena pada dasarnya kodrat kita manusia belum malaikat. Ya. Kita manusia belum malaikat. Manusia itu penuh dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebaik-baik apapun upaya kita untuk hidup dalam kebenaran, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Dan inilah yang dilihat oleh Petrus
bahwa mana mungkin kita bisa hidup saleh atau soleh, hidup benar, hidup kudus, tidak akan bisa. Kita selalu gagal, jatuh bangun. Jadi kalau ada yang minggu kemarin jatuh, hari ini dengar firman Tuhan bertobat, jangan jatuh lagi ya, amin. Bangkit. Karena itulah kita dituntut untuk berjalan di dalam kesalehan hidup bersama dengan Tuhan. Nah, pengertian yang lebih dalam, pertama, kesalehan itu berasal dari kuasa ilahi. Landasannya di ayat 3 mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Untuk hidup saleh, bukan produk dari upaya kita, tapi hidup saleh itu berdasarkan sumbernya, yaitu kuasa ilahi yang menganugerahkan kepada kita. Saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa mencerminkan kehidupan saleh kepada sesama kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, seperti dalam Yohanes pasal 15, akulah pokok anggur, kamulah ranting. Di luar aku kamu tidak dapat berbuah, dan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa takut akan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi setiap kita, kita tidak mungkin bisa hidup kudus, bisa hidup benar. Hidup benar itu hanya dapat kekuatan dari Tuhan. Karena itu Tuhan menempatkan rohnya di dalam diri kita, sehingga dikatakan aspek yang paling lemah dalam diri manusia, kita ada aspek tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita paling lemah, maka tubuh itu dikatakan adalah bait roh Allah. Roh Allah ada di dalam tubuh kita supaya membangkitkan spirit kita kembali. Tanpa roh Allah tidak ada Tuhan. Maka tubuh ini sangat penting. Bait Allah. Banyak orang bangga kalau wajah ini, dilahirkan wajah artis begitu ya, hebat tuh. Tapi kalau kurang, udah mulai operasi ke Korea, hidungnya kasih maju 1 senti, pipinya dimundurin 1 senti, dagunya panjangin 1 senti, lama-lama bengkak semua. Tuhan bingung. Datang di surga, waktu kamu lahir begini. Malaikat bilang, ini lah fotonya kamu lahir. Nah sekarang sudah mekar kemana, ke sana kemari, jadi apa ini? Ya, soalnya saya lihat tubuh saya malaikat. Dulu saya langsing, sekarang saya sudah langsung ini. Pemandangan sudah rusak, maka saya sekarang buat baik. Dulu kamu lahir rambut hitam, sekarang rambutmu berwarna. Ada yang melo orang hutan itu, ada coklat ke merah-merah. Minta maaf itu Ini jemaat sini masih baik, saya ngajar di UK Petra. Itu tiap minggu saya bermasalah dengan mahasiswa. Tiap minggu bisa diganti tuh rambutnya. Satu kepala bisa 3 warna. Nggak hanya rambut, saudara-saudara. Saking mereka punya banyak duit, bisa buat apa aja dengan wajah mereka kan. Biji mata juga diganti. Sebentar warnanya biru, sebentar warnanya coklat. Anak, kamu ini minggu lalu wajahnya lain, sekarang kok lain lagi. Bapak udah tua, ketinggalan zaman. Ini zaman kami, ya tolonglah sebut nama Anda siapa. Tapi ya begitulah. Ini sekolah sekuler, Pak. Iya. Kalau kita di teologi nggak boleh macam-macam, toh? Skor. Jemaat di sini boleh cat coklat. Boleh. Ayo, cat lagi. Tergantung uang. Itu tergantung pendeta. Pendeta bilang apa, ikut semua, saudara. Luar biasa, ini gereja luar biasa ini. Kan yang penting dalamnya, Pak ya. Benar. Tapi jangan begitu loh. Ya, itu prinsip yang salah juga, Pak.
Kalau datang ada yang roknya di atas lutut bagaimana? Dilarang masuk. Saya penerima tamu catat, yang roknya di atas lutut keluar. Yang kainnya kurang di atas pusar bagaimana? Itu juga repot kan? Waduh, kalau gereja atur semua penampilan ini repot ini. Ya. Dan harus disetel loh Pak, para penerima tamu itu juga harus senyum. Walaupun dari rumah ada banyak masalah, susah senyum. Di rumah banyak masalah ini, di rumah belum belanja sudah harus pergi terima tamu ini. Senyumnya terpaksa. Saya tahu jemaat yang senyumnya terpaksa. Nanti kau pulang kan salam-salam. Saya terus sering tegur. Sudah salam begini wajahnya di lain. Ada yang senyum begini hanya giginya aja kelihatan. Ini senyum apa ini? Senyum kecut. Senyum Bu. Saya taruh. Bu, salam lagi Bu. Senyum lagi Bu. Pak Pendeta, Pak Dajen langsung tadi salam begini mukanya kesana. Salam begini hanya giginya kelihatan. Kalau di sini enggak ya? Enggak, sana. Saya ngomong di gereja saya. Jadi Bapak Ibu sebelum ke gereja style dulu aja di kaca supaya jangan sampai jadi batu sundungan. Ada nyanyian, kulihat di dalammu Kemuliaan Raja. Nah, baru ku kasih kan. Gimana mau nyapa orang, mau kasih berkat orang, senyum aja mahal. Saudara, sudah stop juga ibu ketawa terus. Bu, stop. Keluar ibu ketawa terus orang bilang apa? Jadi kita bersyukur Tuhan itu selalu baik bagi kita, men. Baik tubuh, jiwa, dan roh Tuhan peduli, amin. Amin. Boleh sakit tak anak Tuhan? Ini tubuh baik roh Allah. Sama boleh. Karena mau sakitlah. Saya berdoa supaya tetap sehat walaupun Amin. karena mau melayani Tuhan di banyak tempat kan. Saya sekarang jadi pengkhotbah keliling semua gereja. Semua denominasi tinggal satu yang belum undang saya. Saksi Yehova. Ada mana undang saya? Kalau saksi Yehova undang saya merubah teologinya. Karena teologinya bahwa Yesus bukan Allah. Nah ini ya. Kita berantem di situ. Karena pengakuan iman kita tadi Yesus adalah Tuhan. Ada ya? Ada saksi Yehova nih. Ya, begitu. Dan saya memang berkeputusan di hari tua ini melayani interdenominasi. Saya tidak mau mendirikan gereja. Waktu saya khotbah di salah satu gereja 3.000 jiwa. Majelisnya dekat saya, Pak Pendeta, kita buka gereja ya. Gereja bagaimana? Orang dari suku Ronte Bapak itu ada 800.000 orang sini. Kita ambil 100 orang saja sudah jadi. Ayo. Jangan. Saya berantem dengan banyak pendeta. Ikan salmon datang. Ikut bawa semua jemaat. Bapak jangan ragu undang saya nggak akan ambil satu. Karena saya sudah berkeputusan tidak akan mendirikan gereja. Saya akan panggilan dan saya kasih Bapak. Siap. Saya sudah ketemu banyak orang, khususnya dari NTT, tukang parkir di Iton supermarket. Siapa kamu? Dari mana kamu? Gereja di mana? Enggak gereja. Sudah menikah? Sudah. Anak berapa? 4. Sudah diberkati? Belum. Wah. Mau Pak? Jauh tapi di Nusa Dua sana. Saya kasih jiwa. Ada, Roh Nusa Dua ada. Oh iya betul. Jadi saudara, biarlah hidup kita ini karena kuasa ilahi yang memampukan kita semua. Amin. Kita tidak ada apa-apanya. Bisa hidup sampai hari ini, kuat sampai hari ini, sukacita sampai hari ini, damai sejahtera sampai hari ini. Itu karena Tuhan juga. Amin. Ya. Yang pengertian yang kedua, kesalehan itu. Kesalehan dimulai dari pengenalan akan Kristus. Bagian B mengatakan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita.
Seorang teolog John Stott terkenal mengatakan, kesalehan sejati tidak dimulai dari luar, tapi dari hati yang mengenal dan mengasihi Kristus. Paulus mengatakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa Kebangkitan. Ayub mengatakan, dahulu aku mengenal Engkau hanya menurut kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri di dalam penderitaan justru dia mengenal Tuhan. Amin. Ya. Lebih lagi. Saya juga begitu sama Tuhan kan. Saya menikah 30 tahun. 30 tahun. Kalau nyonya yang kedua ini baru 4 tahun. 4 tahun. Berarti kita kurang 26 tahun bersama dengan istri pertama. 30 tahun. Ya. Tapi justru di dalam kelemahan Tuhan menolong. Saya mengenal Tuhan. Menikah 30 tahun dengan kematian istri saya lebih mengenal Tuhan lagi. Ya. Amen. Lebih mengenal Dia lagi. Orang kalau kita semakin kenal kan pasti semakin dekat. Ya? Sayang. Maka pepatah kita bilang kalau tak kenal, Kata saya. saya sudah dikenal belum? Sudah. Oh masih sedikit kok. Ikan salmon. Kalau kenal, ayo undang saya kita makan bersama di rumah. Yes. Jangan saya bayar. Jadi pengenalan akan Kristus. Saya awali kesaksian saya tadi bahwa saya mengenal Kristus waktu SMP bertobat. SMP belum bikin banyak dosa, tapi mati pasti masuk neraka. Karena kita mengenal secara KTP saja. Banyak orang Kristen pengenalan karena KTP-nya saja. Pengenalan karena keturunan dan bukan keputusan personal. Tuhan mau kita semua punya keputusan pribadi. Amin. Tadi ada satu pengakuan iman harus lahir baru. Sudah lahir baru semua belum? Harus. Kok suaranya tidak keras Pak Harap pulang? Amin. Sudah lahir baru belum? Amin. Belum baptisan cepat Pak. Mati masuk neraka. Kita semua harus mengenal lebih dalam lagi, man. Amin. Mengenal Dia lebih dalam. Saudara kenal sekarang Presiden Indonesia siapa namanya? Prabowo. Oh, Subianto. Prabowo. Saya mau tanya, pernah Pak Prabowo telepon kamu? Bilang kenal. Bilang kenal. Kok tidak telepon? Kalau Pak Prabowo tidak telepon, apakah kamu pernah telepon dia? Tidak juga. Tidak juga. Berarti tidak kenal dong. Itu tidak kenal. Cuma tahu. Itu hanya sekedar tahu pun sekedar. Betul? Tapi hubungan personal yang lebih dalam, beras habis, uang nggak ada, pinjam di mana? Hah? Baru-baru saya dikasih Pak Prabowo 600.000. Sama. Saya kaget, dapat di WA Iya. 600.000. BSU. Ternyata saya itu punya 2 BPJS, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja dari Sinodi. Semua yang gajinya di bawah berapa? 5 juta. Nah, itu dikasih BSU. tunai. Saya bilang ini seumur hidup saya sudah penuh dengan penipuan ini, tidak mungkin ini, tidak benar ini. Akhirnya saya ajak, ayo kalau kita pergi dan dapat adalah mujizat, uangnya saya kasih kamu. Kami ke kantor pos, sampai saya, banyak orang antri, betul kan? Saya bilang, apakah betul ini SMS saya? Bapak siapa? Ya enggak tahu, saya dapat punya kartu BPJS, punya. Saya kasih kesehatan, oh enggak, yang tenaga kerja, ada. Oh, Bapak dapat 600.000. Haleluya. Langsung dikasih 600.000. Pegang uangnya, foto dulu. Ya, betul. Ini uang dari mana? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Tapi saya tidak kenal Pak Prabowo. Saudara, berapa banyak orang mengakui Tuhan. Tapi tidak mengenal Tuhan. Amin. Jangan kita hanya sekedar mengenal, tapi
hubungan pribadi lebih dalam lagi. Kesalehan dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Yang terakhir, kesalehan adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Bagian C ayat itu, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, kita dipanggil Tuhan bukan untuk melayani Tuhan saja, tetapi hidup memuliakan Tuhan itu adalah sebuah panggilan untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Yes, amin. Malaikat-malaikat diciptakan untuk memuliakan Tuhan setiap detik, setiap menit. Kita juga dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Muliakan Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan. Firman Tuhan juga mengatakan, muliakan Tuhan dengan harta. Maka engkau akan berbahagia. Saudara, mari yang belum punya kesempatan muliakan Tuhan, muliakanlah Tuhan. Muliakan Tuhan, Alkitab juga muliakan Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhan dengan harta kekayaanmu, muliakan Tuhan dengan segala hal. Kita muliakan Dia. Kenapa kita muliakan Dia? Kata mulia itu ikuti pengadilan. Yang dipanggil hakim apa? Yang mulia. Semua harus panggil yang mulia. Kalau saudara panggil pendeta yang mulia, cocok. Udah mulia. Ini kita harus ajar seluruh gereja di Indonesia panggil pendeta yang mulia. Yes. Karena menyampaikan firman yang Tuhan tuh. Tapi ini zaman yang pendeta kok bilang mulia. Hakim aja bilang mulia. Padahal salah-salah ketok. Sudah kasih hukum juga, presiden bisa batalkan. Tuhan kita lebih mulia. Yes, amin. Kita muliakan satu-satunya. Tuhan kita lebih mulia. Dia lebih mulia daripada harta kekayaan dunia. Dia lebih mulia dari apapun di dalam dunia. Dia lebih mulia daripada semua yang mulia di dunia ini. Luar biasa. Kita dipanggil untuk hidup dalam kuasanya yang mulia. Amin. Dan dengan itu pasti Tuhan perhatikan, Tuhan peduli sepanjang perjalanan hidup kita ada di dunia ini. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, ya? Jangan khawatir. Bapa di surga pelihara. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara, saya tutup dengan kesaksian. Ya maklum, kita ini hamba Tuhan, bukan mata duitan. Kalau hamba Tuhan mata duitan, jangan jadi hamba Tuhan. Tetapi kami hamba Tuhan yang selalu mengklaim janji Tuhan. Ya, saya tahu rencana Tuhan. Kenapa Tuhan mengambil istri saya yang pertama? Dia sediakan istri yang kedua. Itu bagi saya. Bapak mau juga? Jangan. Mau nggak? Jangan. Di sini bilang jangan, tapi di belakang boleh juga ya Tuhan. Soalnya yang pertama ini sudah korban, bikin masalah terus, duit habis terus. Nah ini tambah. Tuhan punya rencana indah bagi kita, amin. Tuhan pasti tolong. Saya bisa bersaksi banyak hal, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan saya akui Tuhan pakai beliau ini luar biasa dalam perjalanan pelayanan ke depan. Walaupun banyak masalah, tapi Tuhan tolong. Kami ingin melayani lebih luas lagi, saudara-saudara. Tuhan pakai di berbagai denominasi gereja sekarang, bantu menolong hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Beberapa bulan lalu saya ke Bandar Lampung, ada 150 pendeta Bandar Lampung. Ya. Bersekutu bersama melayani mereka. Ini saya akan diundang ke Kalimantan Barat juga. Sudah tunggu ada 100 hamba Tuhan di sana. Dari berbagai denominasi kita melayani. Saya menjadi pendeta. Kalau dulu lintas partai, sekarang lintas gereja. Selama Tuhan masih punya kesempatan, kami berdua punya komitmen melayani Tuhan sampai akhir hidup. Amin. Muliakanlah Tuhan seumur hidupnya. Amin. Percaya
Di tangan Tuhan selalu ada berkat. Amin. Bapak Ibu, kalau pendetanya doa berkat, tolong lihat tangannya. 1 atau 2 yang turun ke jemaat. Kiri atau kanan. Karena ada ayat firman Tuhan bilang begini. Umur panjang ada di tangan kiri apa? Kekayaan dan kehormatan. Nah, tangan mana yang dia angkat? Saya sudah bilang jemaat, kalau ketika doa berkat, pendeta tangan begini, tangan saudara begini terima. Tapi lihat dulu itu tangan pendeta yang mana itu. Kalau tangan umur panjangnya nggak turun, bahaya itu. Nah, jadi saudara-saudara harus komplit Pak Pendeta kita melayani ya. Iya. Jadi saya sekarang diprotes kalau tangan saya nggak dua-dua begini. Maka saya usul jangan pakai mic begini kalau Iya. berkat. Lepas saja atau beli yang begini supaya Iya. tangan dua-dua begitu kan. Betul. Karena jemaat tunggu mau diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dijamin hari ini tidak ada yang tidur, Bapak. Minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu ada yang tidur karena AC-nya dingin. Tapi hari ini Bapak dan Ibu melawat jemaat Tuhan dengan firman, kesaksian, kebenaran, dan firman hidup yang telah dialami. Tuhan itu baik. Pada hari ini jemaat juga akan mendapat pengurapan. Nanti di akhir sesudah doa syafaat kita akan menerima pengurapan. Untuk pulang kita mau berjalan di dalam kesalehan, bukan lagi di dalam kesalahan. Ada amin? Amin. Mari kita akan berdoa syafaat. Saya undang